Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai lagi ya. Jadi ini masih bagian suplemen ya. Kita sebut suplemen kedua. Tetap berisi pembahasan soal-soal latihan dan diharapkan dengan pembahasan soal-soal latihan semacam ini kita lebih bisa memahami isi kuliah-kuliah yang disampaikan di beberapa bagian sebelumnya ya. Oke, saya mulai saja. Jadi saya kumpulkan beberapa persoalan ya. Jadi yang pertama gini. Jadi ini soal yang pertama ya. Jadi tulis ya, soal pertama. Perhatikan, saya tulis ya. Perhatikan keadaan kuantum ya. Berikut ya, sini ya. Berikut ya. Jadi yang diwakili oleh vektor ini. Jadi psi itu sama dengan a e pangkat minus i 2i ya, minus 2i lalu dikalikan dengan v1 ya, ditambah dengan a dikalikan dengan v2 kemudian ditambah dengan a dikalikan dengan v3 ya, a dikalikan dengan e pangkat 2i ya dikalikan dengan v3 ya. Saya cek dulu ya. Jadi a e pangkat minus 2i v1 ditambah a dikalikan dengan v2 ditambah a e pangkat 2i dikalikan v3. Oke ya, dengan ini v1 v2 dan seterusnya ya, itu suatu basis ortonormal ya dalam ruang Hilbert ya, Hilbert atau ruang keadaan ya, H itu ya. Saya tulis begitu aja ya, biar tidak terlalu, atau ditulis sekalian juga ya, ini ruang Hilbert kompleks ya, berdimensi infinite ya, separabel ya, di situ maksudnya ya. Oke, good. Nah, pertanyaan yang pertama ya, A itu bangunlah suatu vektor ya, ya, sigma gitu ya, dari vektor-vektor basis ya, dari vektor basis ya, dimaksud ini basis tersebut di atas ya, atau basis saya tuliskan sekalian ya, v1 v2 dan seterusnya gitu ya. Sedemikian rupa ya, ya, saya tulis di sini ya. Ya, sedemikian rupa sehingga ini sigma itu tegak lurus ya terhadap psi gitu ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tentukan sebuah basis baru ya, tentukan atau mungkin bangunlah ya. Jadi bangun atau konstruksilah ya, bangunlah sebuah basis baru ya. Jadi kita tulis sebagai ini KI1, KI2 dan seterusnya gitu ya, yang ortonormal ya, yang ortonormal ya, dari basis lama ya, dari basis lama atau dari basis ini ya, saya tulis ini v1 v2 dan seterusnya. Jadi artinya bahwa kita diminta untuk membuat
basis baru ini ya, yang ortonormal dari basis yang lama gitu. Jadi dikonstruksi dari basis yang lama ini ya. Oke, itu yang kedua. Oke, kemudian yang ketiga, apa namanya, tuliskanlah ya vektor psi dan sigma di atas ya, atau keadaan psi dan sigma di atas itu sebagai deret ya, Fourier atas basis baru ya, atas basis yang baru ya, yakni ini tadi KI1, KI2 dan seterusnya gitu ya. Oke, itu soal ya yang pertama. Good, sekarang kita coba kerjakan ya. Jadi ini jawab ya. Pertanyaannya, bangunlah suatu basis vektor ya, suatu vektor sigma dari vektor-vektor basis ini V1, V2 dan seterusnya, sedemikian sehingga vektor sigma itu nanti tegak lurus dengan vektor psi di atas gitu. Ya, ini pekerjaan yang sangat sederhana ya. Jadi saya tulis A gitu. Solusi atau jawaban bagi apa namanya pertanyaan ini saya rasa tidak tunggal. Jadi bisa lebih dari satu ya. Kenapa? Jadi setiap kita ambil sebagai contoh ya, psi, keadaan psi itu dikonstruksi atau ditulis sebagai kombinasi linear tentu saja atas basis itu, tapi koefisien kombinasi linear yang tidak nol itu hanya 3 ini. Jadi untuk psi1, untuk v1, v2 dan v3. Artinya setiap kali Anda mengambil kombinasi linear vektor-vektor apa namanya basis ya, dengan apa namanya indeks yang lebih dari 3, misalnya v4, v5, v6 dan seterusnya, maka itu pasti merupakan vektor yang tegak lurus terhadap ini. Ya, tentu bisa juga tidak seperti itu, tidak harus seperti itu. Itu secara sederhananya semacam itu. Ambil kombinasi linear ya atas vektor-vektor basis dengan apa namanya indeks yang lebih dari 3 misalnya. Itu solusi sederhana ya. Tapi bisa juga Anda mengambil ketiga vektor ini dengan kemudian memainkan apa namanya koefisien Fourier itu, sehingga kemudian apa namanya bisa didapatkan vektor yang tegak lurus terhadap itu. Nah, saya ambil untuk sederhananya saya mau ambil seperti ini ya. Jadi sigma misalnya. Ya, itu sebagai sigma saya ambil misalnya adalah apa namanya V4 ya. Ya, ini saya kalikan dengan apa sama-sama A di situ aja ya. Jadi ya saya B aja, B dikalikan dengan V4 ya, ditambah dengan misalnya C ya, B dan C bilangan kompleks ya, jadi C itu misalnya adalah dikalikan dengan V5 gitu. Ya, ini sudah cukup ya untuk memenuhi perintah itu tadi. Jadi untuk mengkonstruksi suatu keadaan ya sedemikian rupa sehingga keadaan itu tegak lurus ortonormal terhadap keadaan psi itu. Ini sudah mencukupi ya saya rasa. Oke, Anda bisa mengkonstruksi yang lain ya, yang lebih rumit, lebih kompleks daripada itu. Good. Kemudian yang kedua. Ya, yang kedua. Bangunlah sebuah basis baru ini. KI1, KI2 dan seterusnya yang ortonormal juga dari basis yang lama itu. Ya, jadi artinya bahwa KI1, KI2, KI3 dan seterusnya itu masing-masing merupakan apa namanya deret Fourier atas vektor-vektor basis yang lama itu. Oke, ini juga sama. Jadi solusinya banyak ya. Jadi artinya bahwa Anda bisa masing-masing orang mungkin bisa menyodorkan solusi untuk perintah ini. Tapi saya akan mencoba sesuatu yang mungkin agak unik ya. Jadi saya konstruksi sebagai KI1 misalnya ya, itu ini. Jadi seper akar 2 saya kalikan dengan V1 ditambah dengan seper akar 2 dikalikan V2. Lihat ya. Jadi bisa tunjukkan dengan mudah bahwa panjang vektor KI1 itu sama dengan satu satuan. Ya, jadi ini dikuadratkan ya. Jadinya setengah tambah setengah 1 ya. Oke, kemudian sebagai KI2 ya, saya konstruksi ini.
1/akar 2 V1 ya, dikurangi dengan 1/akar 2 V2. Oke. Dengan mudah Anda bisa tunjukkan ini panjangnya juga satu satuan, dan kalau diambil dot produk dengan KI1 sama dengan 0. Ya, artinya tegak lurus gitu. Sebagai KI3 misalnya ya, saya ambil 1/akar 2 juga ya, V 3 ya, kemudian ini ya ditambah dengan 1/akar 2 V4 misalnya ya. Ya, ini juga panjangnya satu satuan ya, kemudian kalau dikalikan dengan ini dan ini juga saling tegak lurus ya. Oke, sebagai KI4 saya ambil misalnya 1/akar 2 ya, V3 ya, minus 1/akar 2 V4 gitu. Ya, ini juga tentu tegak lurus dengan yang lain ya. Oke, ini bisa diteruskan ya. Jadi intinya kemudian dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya ini saya tulisnya saya. Dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, orang bisa menunjukkan dengan mudah bahwa sebuah vektor yang anggota ruang Hilbert tadi, sebuah keadaan ya, psi misalnya ya, atau yang lain ya, sembarang keadaan itu bisa dikonstruksi pertama dinyatakan sebagai contoh karena V1, V2 dan seterusnya itu basis, maka kemudian setiap vektor itu bisa dikonstruksi ini, dan tentu saja ini bisa dibalik ya, jadi orang bisa menghitung V1, V2, V3 dan seterusnya itu sebagai kombinasi linear atas KI1 dan KI2, KI3 dan seterusnya gitu ya, bisa dibalik sehingga kemudian Anda bisa menunjukkan bahwa vektornya KI1, KI2, KI3 dan seterusnya itu merupakan basis ortonormal bagi ruang Hilbert, ruang keadaan H itu ya. Saya rasa tidak sulit itu membalik ya, bagaimana V1, V2, V3, V4, V5 dan seterusnya itu sebagai dinyatakan dengan KI1, KI2, KI3, KI4, KI5 dan seterusnya gitu. Sehingga kemudian setiap vektor anggota H yang bisa dinyatakan sebagai deret Fourier atas basis yang lama itu bisa dinyatakan ya atas basis yang baru, sebagai deret Fourier atas basis yang baru gitu. Good, itu. Ya, saya rasa selesai gitu ya. Jadi silakan dilanjutkan bagaimana misalnya ya membalik ini jadi V1 dan V2 misalnya sebagai kombinasi linear atas KI1 dan KI2 terus gitu ya. Orang bisa tunjukkan dengan mudah ya, saya rasa ya. Good. Kemudian yang ketiga ya, C, tuliskanlah vektor psi dan sigma di atas sebagai deret Fourier atas basis yang baru itu ya. Good. Jadi sebagai contoh misalnya saya ambil ya, nanti yang sigma silahkan dilanjutkan ya. Sebagai contoh saya ambil ini psi itu ya. Ya, di basis yang baru tentu saja orang harus bisa menulis gini, dari psi itu misalnya harus keadaan psi itu bisa ditulis sebagai produk skalar antara KI1 dengan psi ya, lalu dikalikan dengan KI1 ya. Nah, kemudian ditambah dengan produk skalar antara KI2 ya dengan psi ya, ditambah dengan produk skalar antara KI3 dengan psi ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi nanti ditambah terus gitu ya, deret Fourier tadi ya, ini saya tulis dulu biar terus ya. Jadi KI2 dikalikan psi ya, dikalikan dengan KI2 kemudian ditambah dengan KI3 ya, psi dikalikan dengan KI3 gitu, ditambah dan seterusnya gitu. Oke, jadi kemudian tinggal menghitung sekarang misalnya contoh ya, jadi psi dikalikan dengan KI1 ya, dihitung dulu di sini ya. Jadi itu harus hitung misalnya KI1 dikalikan dengan psi ya. Hasilnya apa? Ya, hasilnya adalah KI1 dikalikan dengan ya urutan itu ya. Jadi hitung ya, dari sana itu misalnya ada V1 ya, jadi ada A,
dikalikan E pangkat minus 2I gitu ya, dikalikan dengan KI 1 ya, dikalikan dengan V1 gitu ya, lalu ditambah dengan apa itu A ya, dikalikan dengan ini KI 1 V2, kemudian ditambah dengan apa, ada A dikalikan dengan E pangkat 2I ya, dikalikan dengan KI 1 dikalikan dengan V3 begitu ya. Good. Nah, maka kemudian kita bisa menghitung di sini ya. Jadi sebagai contoh misalnya ya, ini sama dengan A E pangkat minus 2I KI 1 V. Nah, KI 1 V itu mestinya adalah ini apa namanya, KI 1 V itu berarti ini ya, setengah itu. Jadi produk skalar antara KI 1 dengan V. Jadi coba dihitung dibalik ya. Jadi V1 KI 1 astrik gitu ya. Hasilnya adalah ini apa namanya, ini hasilnya seper apa akar 2 gitu ya. Kemudian ditambah dengan ini A dikalikan dengan KI 1 dikalikan V2 ya. Jadi KI 1 dikalikan dengan V2 ya, hasilnya adalah ini, jadi seper akar 2 astrik gitu ya. Jadi ini seper akar 2 gitu ya, ditambah 0 ya. Jadi KI 3 itu tidak terkait dengan V3 ya. Jadi ini 0 itu, ini 0 gitu. Oke, jelas ya. Jadi oleh karena itu ini mestinya akan sama dengan apa namanya, A per akar 2 gitu ya. A per akar 2 ya, A per akar 2 dikalikan dengan E pangkat minus 2I plus 1 gitu ya. Good. Nah, kemudian apa namanya, KI 2 ya, psi misalnya ya, hasilnya sama seperti tadi ya. Jadi ini ada apa, KI 1 ya, KI 1 seperti tadi ya. Jadi mestinya adalah A E pangkat minus 2I dikalikan dengan KI 2 psi ya, kemudian ditambah dengan A dikalikan dengan KI 2 ya, V2, oh bukan psi ya, ini V1, maaf ya, V1 ya, kemudian ditambah dengan A dikalikan E pangkat 2I ya, dikalikan dengan KI 1 V3, KI 2 V3 ya. Oke ya, V2 V3, V1 V2 V3 ya. Oke. Nah, ini sama seperti tadi ya. Jadi ini bisa ditulis tentu saja sebagai apa namanya, A ya dikalikan E pangkat minus 2I. Nah, ini berapa? Ini seperti tadi, seper akar 2 ya, ditambah dengan ini juga A dikalikan KI 2 V2. Jadi KI 2 V2 ya, ya itu ada minus ya. Jadi KI 2 V2 itu sama dengan ini minus ya, minus seper A dikalikan dengan seper akar 2 ya. Kemudian ini 0 ya, KI 2 KI 3 karena tidak ada di KI 3 tidak ada V2 ya. Oke, ini seperti ini. Jadi bisa terus sebagai A dibagi dengan akar 2 dikalikan dengan E pangkat minus 2I ya, dikurangi dengan 1 ya. Ya. Oke, itu untuk KI 2 V psi gitu ya. Nah, sekarang apa namanya, terakhir ya. Terakhir tentu saja tinggal menghitung ya, ini tadi KI 2 KI 3 dikalikan dengan psi gitu ya. Oke. Kita hitung di sini ya. Kita hitung di sini. Ya, jadi kemudian KI 3 psi ya, KI 3 psi. Ya, tentu ini akan sama dengan seperti tadi ya. Jadi A dikalikan E pangkat minus 2I gitu ya, lalu dikalikan KI 3 V
V1 ditambah dengan A ya dikalikan dengan apa namanya KI 3 V2 ya, lalu ditambah dengan E pangkat berapa A ya, A dikalikan E pangkat 2I ya dikalikan dengan KI 3 V3 gitu ya. Oke ya, betul ya. Jadi KI 3 C ya ini tadi ya. Jadi KI 3 V ya, ini A E pangkat 2I. Oke ya, jadi ini tentu saja di V1 tidak ada KI 3 atau di KI 3 tidak ada V1 ya, dan di KI 3 tidak ada V2, di KI 3 ada V3. Hasilnya nih seperakar 2 ya. Jadi semuanya ini hasilnya adalah itu apa namanya A dikalikan apa E pangkat 2I gitu ya, dikalikan dengan seperakar 2 ya. Oke, sehingga ya saya rasa akan terakhir ini ya. Jadi ini apa namanya KI 4 C ya, tadi dihitung sama dengan A dikalikan E pangkat minus 2I. Ini ada KI 4 V1 ditambah dengan A dikalikan KI 4 V2 ya, ditambah dengan A E pangkat 2I KI 4 V3 ya. Oke, ini ya, sehingga kemudian kita bisa menghitungnya. Nah ini 0, jadi 0 ya, ini saya coret gitu ya, ini saya coret gitu. Nah tinggal ini aja, jadi A dikalikan dengan E pangkat 2I dikalikan KI 4 V3 ya, jadi KI 4 dot V3 ya, hasilnya apa namanya seperakar 2 ya, seperakar 2 ini ya, seperakar 2. Jadi ini dot produk dengan antara KI 4 V3 dengan KI 4 ya. Oke, ini 0 ini ya, seperakar 2 ya, jadi ini sama tadi akar 2 ya. Oke, misalnya kita ambil KI 5 gitu, KI 5 ini mesti lenyap ya, karena kalau dikalikan KI 5 dikalikan V3 ya, itu mesti, karena di KI 5 tidak ada V3, jadi ini 0 gitu ya, ini 0 ya, apa nama KI 5 V3 itu 0, sehingga kemudian 0 gitu dan seterusnya gitu ya. Oleh karena itu kemudian kita bisa menuliskan apa namanya ini tadi, deret ini tadi, deret bawah C ya, itu akan sama dengan yang pertama ya tadi, itu A per akar 2 ya dikalikan dengan E pangkat minus 2I plus 1 dikalikan dengan KI 1 lalu ditambah dengan apa A per akar 2 dikalikan E pangkat minus 2I min 1 dikalikan KI 2 gitu ya. Kemudian ditambah dengan ini tadi ya, jadi A dikalikan E pangkat 2I per akar 2 ya, jangan lupa per akar 2 nya bisa A per akar 2 E pangkat 2I ya dikalikan dengan KI 3 ya, dan terakhir ini ya ditambah dengan apa namanya A per akar 2 ya E pangkat 2I sama ini ya dikalikan dengan KI 4 ya. Ini ya, jadi ini apa namanya solusi dari persamaan tadi ya. Nah tentu saja kemudian Anda bisa menghitung dengan sendirinya ya, jadi apa namanya sigma ya, jadi vektor sigma tadi, jadi sigma kemudian bisa dinyatakan dengan tadi, jadi KI 1 sigma dikalikan dengan KI 1 ditambah dengan KI 2 sigma lalu dikalikan dengan KI 2 gitu ya, ditambah dengan KI 3 gitu ya, sigma dikalikan dengan KI 3 dan seterusnya gitu. Jadi tinggal Anda kemudian menghitung ini apa namanya sigma tadi ya. Jadi sebetulnya di sini sigma kan kita tulis seperti itu ya. Kemudian Anda misalnya bisa menghitung apa namanya KI 1 ya sigma misalnya ya, KI 1 sigma
Ya, ini tentu akan sama dengan apa menurut itu tadi ya, B dikalikan KI 1 V4 ya, V4 gitu ya. Itu lalu ditambah dengan C dikalikan dengan KI 1 V5 misalnya gitu ya. V5. Ya. Nah, berhubung apa namanya KI 1 ungkapan untuk KI1 itu tidak memuat koefisien ya, katakanlah ya kombinasi linear ya, KI1 atas itu tidak muat untuk ya, jadi V5 nggak ada ya, jadi KI1 tidak dinyatakan sebagai kombinasi linear atas V5 misalnya, jadi 0 itu, jadi ini 0, ini juga 0 gitu ya, KI1 tidak ada V4, ini 0 tuh. Ya, ini 0 oleh karena itu ya, bagian ini 0. Nah, nanti bisa dicek ya, saya rasa ini bagian ini juga 0, jadi nanti bisa dicek ya mudah. KI2 sigma itu juga sama dengan KI KI2 ya, KI2 aja. KI3 karena dia ada ada sigma, ada V4 ya, ada V4 ya, maka nanti KI3 dan KI4 itu tidak 0 ya, itu muncul di sana ya, munculnya di sana. Oke, dan juga oke, good. Ya, saya rasa ini 0 ya, dan seterusnya ya, ini juga 0 tadi ya, ini juga 0 dan seterusnya, silahkan dikerjakan sendiri. Good, itu soal yang pertama ya. Nah, berikutnya kita bahas soal yang kedua ya. Good. Soal yang kedua ya, soalnya ini ya, soal. Jadi oke, nah kita sekarang mau coba membahas bicarakan osilator harmonik ya. Good. Untuk kasus ya, untuk kasus osilator harmonis ya, satu dimensi ya, satu dimensi, besaran energi ya, besaran atau observable energi ya, saya tulis E gitu ya, itu memiliki ruang sampel ya, observable energi itu memiliki ruang sampel ini, jadi sigma H, ingat ya, jadi energi itu diwakili oleh operator Hamiltonan ya, maka saya tulis H ini ya, jadi sigma H itu adalah ruang sampel bagi besaran energi total itu ya, jadi saya tulis sebagai energi total ya, energi total, energi mekanik total ya gitu. Oke, ini tidak lain adalah ini himpunan yang beranggotakan semua ini EN ya, di mana dengan EN itu adalah ini N plus setengah dikalikan H bar omega dengan N itu adalah mulai dari 0, 1 ya, 2 dan seterusnya ya, dengan ini ya, dengan H bar itu adalah H konstanta Planck ya, Anda kenal saya, dibagi dengan 2pi dan omega itu suatu tetapan positif ya, ya suatu tetapan positif, tidak negatif itu ya, jangan tidak negatif gitu. Oke, jadi ini osilator harmonis ya, jadi kalau osilator harmonis itu memiliki Hamiltonan H, dan saya beritahu nanti mungkin kita bahas juga bagaimana cara mendapatkan ruang sampel semacam itu ya, untuk energi totalnya. Oke, nah kemudian ini pertanyaannya ya, yang pertama ya, berapakah peluang ya pengukuran
pengukuran energi E menghasilkan luaran atau ini Habar omega. Itu yang pertama ya. Oke, berikutnya saya tulis di sini ya. Yang kedua, good. B, jika energi E diukur ya pada saat T ya, dengan hasil dengan hasil 10,5 Habar omega ya. Jadi pada saat T itu E diukur dan hasilnya adalah 10,5 Habar omega ya. Nah, sesaat setelah pengukuran itu ya, E kembali diukur. Jadi E kembali diukur ya. Nah, pertanyaannya berapa peluang untuk kembali mendapatkan ya hasil ukur sepuluh 10,5 Habar omega ya. Berapa ya peluang untuk mendapatkan hasil ukur 5,5 Habar omega gitu. Pertanyaan ya. Oke. Berapa ini? Ini pertanyaan juga. Good. Ya, belum selesai, masih ada soal C. Ya, tapi namanya kita harus menghapus ya. Oke, kita hapus dulu. Good. Terakhir ya C. Jika sistem berada pada suatu keadaan sedemikian sehingga ya peluang mendapatkan hasil ukur EN diberikan oleh ini PEN ya, PEN ya. Mungkin saya tulis seperti jika pada satu keadaan pakai psi aja ya. Sedemikian sehingga peluang mendapatkan hasil ukur EN ya itu diberikan oleh ini. Seperti biasanya kita menggunakan notasi ini P gitu ya. Jadi EN psi gitu ya. Oke. Ini ada dua kemungkinan. Jadi yang pertama itu 1/6 ya. Itu untuk N
itu kurang dari atau sama dengan 5. Ya, dan 0 ya untuk N yang lebih besar dari 5. Oke, pertanyaannya tentukan peluang untuk mendapatkan hasil ukur ini. Jadi 1,5 habar omega, kemudian 3,5 habar omega, lalu 4,5 habar omega, atau ya 4,5 habar omega gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba bahas ya soal ini. Nih di sini ya, jawabnya di sini. Jawab. Yang pertama ya, jadi sekali lagi ini satu osilator harmonis. Ya, kita belum bahas ya ini, tapi saya beritahu bahwa untuk osilator harmonis satu dimensi ini, ya, energi total sistem itu memiliki eigenvalue, memiliki ruang sampel ini. Jadi eigenvalue-nya adalah En itu diberikan oleh ini. En itu N plus 1, N plus setengah dikalikan habar omega, ya, dengan N itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Habar adalah ini kosata Planck dibagi dengan 2pi, dan omega itu frekuensi ya, frekuensi sudut, dan itu tentu saja merupakan suatu tetapan lebih besar dari atau sama dengan 0 ya. Good. Nah, kemudian yang pertama adalah berapakah peluang mendapatkan hasil ukur E yang energi ya, E yang ini nilai luarannya itu adalah habar omega gitu. Nah, oleh itu kemudian kita harus kita cek dulu. Jadi habar omega itu tentu akan sama dengan N plus setengah gitu ya, dikalikan dengan habar omega. Oke, nah dari situ kemudian kita dapatkan, ini sama-sama mengatakan bahwa ini bisa dicoret dengan ini ya, 1 itu sama dengan N plus setengah ya, dengan N itu jadi dalam hal ini N tentu sama dengan setengah gitu ya, dipindah ke sini sama setengah. Nah, N di sini tidak ada, jadi terlarang ya, istilahnya terlarang karena N itu sekali lagi mulai dari 0, 1, 2, 3, 5 dan seterusnya ya. Jadi ini terlarang ya, terlarang atau tidak ada di dalam range N itu ya. Jadi ya, ini masalah. Jadi artinya bahwa habar omega ya itu bukan anggota dari sigma H ini, bukan anggota dari ruang sampel besaran atau observable energi itu. Artinya apa? Ya tentu saja peluang mendapatkan hasil ukur peluang mendapatkan hasil ukur itu 0 ya. Peluang, saya tulis saja peluang mendapatkan ya hasil ukur ya habar omega itu sama dengan 0 gitu. Oke, jelas ya, saya rasa. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, jadi yang B, jika energi E itu diukur pada saat T dan hasilnya adalah 10,5 habar omega. Ya, cari 10,5 habar omega itu berarti ini? Ya, N itu sama dengan 10 ya, karena tadi N plus setengah ya. Jadi N plus setengah sama dengan 10 setengah gitu ya. Jadi N-nya sama dengan 10 gitu. Ya, sesaat setelah pengukuran energi itu kembali diukur. Ya, berapakah peluang untuk mendapatkan hasil ukur 10,5 habar omega? Ya, jawabnya 1 gitu. Ya, sudah saya katakan dulu bahwa
oleh usikan itu, oleh pengukuran itu sebagai usikan, maka karena hasil ukur itu adalah ya T saat T tadi adalah 10,5 H bar omega, ya, maka sesaat setelah pengukuran itu sistem meloncat ya dari keadaan awalnya tadi menuju ke keadaan apa namanya swakeadaan ya eigen state dari nilai tadi H bar 10,5 H bar omega itu. Nah, kalau itu kemudian diukur saat setelah pengukuran itu, maka sistem masih berada pada keadaan itu gitu. Sehingga kalau diukur lagi pasti akan mendapatkan 10,5 H bar omega itu. Jadi ini jawabnya adalah apa namanya 1 gitu ya, peluangnya 1. Nah, berapa peluang untuk mendapatkan hasil ukur 5,5 H bar omega? Ya, jadi tadi artinya pengukuran ini tadi saat setelah pengukuran menghasilkan 10,5 H bar omega itu, kemudian ditanyakan berapa peluang mendapatkan hasil ukur 5,5 H bar omega. Hasilnya 0 gitu. Kenapa? Karena sistem setelah diukur menghasilkan setelah pengukuran pertama tadi ya menghasilkan 10,5 H bar omega, itu sistem berada pada eigen state atau keadaan milik ini 10,5 H bar omega itu. Nah, oleh karena itu kemudian pengukuran pasti akan selalu menghasilkan 10,5 H bar omega. Oleh karena itu kalau ditanyakan berapa peluang mendapatkan hasil ukur terkait apa namanya 5,5 H bar omega, itu 0 gitu. Oke, saya rasa jelas ini ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita membahas ini ya apa namanya persoalan ini tadi. Oke, ini saya tulis ini saja. Ya. Kemudian ini yang jawaban nomor C ya ini. Jadi jika sistem itu pada suatu saat itu berada pada keadaan C ini, ya sedemikian sehingga peluang mendapatkan hasil ukur EN itu diberikan oleh ini. Jadi ada dua kemungkinan itu ya. Jadi yang pertama sepertam itu untuk N lebih besar dari kurang dari atau sama 5. Yang berikutnya adalah ini 0 untuk N lebih besar dari 5 gitu. Nah, nah oleh karena itu kemudian kalau ditanyakan apa namanya tentukan peluang mendapatkan hasil ukur 1,5 H bar omega, 3,5 H bar omega, 4,5 H bar omega atau 4,5 H bar omega. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini adalah untuk N sama dengan 1. Jadi 1,5 itu berarti untuk N sama dengan 1. Ya, saya tulis sini 1,5 H bar omega. Itu berarti untuk N sama dengan 1 ya, kemudian 3,5 H bar omega itu berarti N itu sama dengan 3 ya, lalu 4,5 bentar ini saya salah tulis mestinya ya, 6,5 maaf ya, 6,5 ya. 4,5 H bar omega ya, itu berarti itu untuk N sama dengan berapa, 4 ya, kemudian 6,5 H bar omega berarti itu untuk N sama dengan 6 gitu. Oke, sehingga kemudian pertanyaan itu sama-sama menantangnya. Jadi jika apa namanya A, himpunan A itu beranggotakan 1,5 H bar omega ya, lalu 3,5 H bar omega, lalu 4,5 H bar omega, lalu 6,5 H bar omega misalnya dengan A itu maka pertanyaan di atas itu sama saja mengatakan ya pertanyaan tersebut ya peluang yang ditanyakan ya, peluang yang ditanyakan ya itu sama dengan ya seperti yang saya jelaskan kemarin, itu ada peluang ya mendapatkan hasil ukur berada di A gitu ya, jika sistem berada pada keadaan C gitu ya. Ini yang ditanyakan gitu. Nah, oleh karena itu kemudian kita bisa menghitung itu ya. Jadi saya tulis di sini. Jadi oleh karena itu apa namanya peluang mendapatkan hasil ukur berada dalam
himpunan A ini tadi, ya, jika sistem di set berada pada keadaan psi, ya, itu tentu adalah peluang, ya, mendapatkan hasil ukur ya, ini saya tulis sebagai E1, ya, E1 jika sistem berada pada keadaan psi, gitu ya, ditambah dengan peluang mendapatkan hasil ukur E3, ya, E3 jika sistem berada pada keadaan psi, gitu ya. Peluang mendapatkan hasil ukur E4, ya, jika sistem berada pada keadaan psi, dan ditambah setelah akhir peluang mendapatkan hasil ukur E6, ya, jika sistem berada pada keadaan psi. Oke. Nah, tinggal masukkan ini tadi, ya, karena kita sudah punya ungkapan ini tadi, ya. Jadi untuk n yang kurang dari atau sama 5 itu 1/6, ya. Untuk n yang lebih besar dari 5 itu sama dengan 0, ya. Oke, jadi ini oleh karena itu hasilnya adalah 1/6, ya, ditambah dengan ini 1/6, ditambah ini 1/6, ditambah 0 gitu. Jadi hasilnya adalah 3/6, ya, 3/6, ya, sama dengan setengah. Oke. Nah, kita masuk ke soal berikutnya, ya. Oke, kita balik, ya. Good. Saya tuliskan dulu soalnya. Ya, ini nomor 3, ya, soal ketiga. Ada pertanyaan yang menarik di sini. Jadi mungkin dari kuliah-kuliah yang lalu, ya, mengapa, ya, jadi misalnya, ya, misalkan H, ya, koma plus, koma C, ya, koma ini itu suatu, ya, ruang Hilbert, ya, dan V1 misalnya, ya, V1, V2 dan seterusnya itu suatu basis ortonormal bagi H, ya, suatu basis ortonormal bagi ruang H itu, ya, sehingga untuk setiap psi anggota H, gitu ya, maka psi itu bisa dituliskan sebagai ini sigma, ya, n dari 1 sampai dengan infinite produk skalar antara Vn dengan psi, ya, lalu dikalikan dengan Vn, ya, ya, artinya bahwa setiap anggota ruang Hilbert H itu dapat, ya, ditulis sebagai deret Fourier, ya, Fourier atas basis itu, atas basis V1, ya, V2 dan seterusnya gitu, ya. Nah, yang ditanyakan itu, ya, yang ditanyakan sederhana sekali, mengapa disebut sebagai deret Fourier gitu, ya, mengapa disebut sebagai deret Fourier, ya. Jadi yang ditanyakan saya ke sini, ya, mengapa disebut deret Fourier, ya. Oke, saya akan menjawab dengan salah satu contoh, ya. Jadi Anda mungkin kenal dengan deret Fourier itu bukan dalam bentuk semacam ini, ya. Anda mengenal deret Fourier itu misalnya deret kosinus dan deret sinus, ya. Good. Saya sekarang coba tuliskan dulu.
ya jawab gitu ya. Jadi ingat bahwa kalau kita mempunyai fungsi fx ya, fungsi real, dan fungsi itu memenuhi syarat tertentu ya, maka fungsi f itu ya, fx itu bisa ditulis sebagai deret Fourier yang di dalam matematika fisika itu sering ditulis sebagai A/2 ditambah dengan sigma n itu dari 1 sampai infinite an ya dikalikan dengan cosinus nx ya, lalu ditambah, jadi x itu variabel real ya, sigma n dari 1 sampai infinite bn dikalikan dengan sinus nx gitu. Ini saya begini aja ya biar jelas. Oke. Nah, tentu di situ an dan bn ditentukan dari rumus ya. Jadi an satu sini itu sama dengan 1/pi ya, dikalikan integral 0 sampai dengan 2pi ya, ini fx aksen dikalikan dengan cosinus nx aksen dx aksen ya. Sementara bn itu ditentukan dari 1/pi ya, integralnya 0 sampai dengan 2pi, lalu di sini fx aksen sinus nx aksen dx aksen ya. Ini apa namanya ya, di sini tentu yang bagian ini untuk n dari 0, 1, 2 dan seterusnya gitu. Dan ini untuk ini adalah untuk n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, ini yang sering dikenal ya, tentu saja yang paling dikenal, yang dikenal sebagai apa namanya deret Fourier itu yang ini gitu ya. Oke. Nah, akan saya tunjukkan bahwa ungkapan ini itu bisa dituliskan dalam bentuk ini gitu, dalam bentuk semacam ini. Ya, good. Nah, tentu saja ini kemudian kita mengambil contoh ini nanti produk skalarnya ya, menggunakan produk skalar di dalam suatu ruang Hilbert yang beranggotakan semua fungsi yang square integrable pada interval 0 sampai dengan 2pi gitu. Ya, jadi yang kita tinjau sini adalah ruang Hilbert yang beranggotakan semua fungsi yang square integrable ya, dalam interval fungsi real ya, dalam interval 0, sampai dengan 2pi. Good, saya tuliskan di sana ya. Oke. Oh, sepertinya harus dihapus ya. Good. Nah, kemudian fungsi f itu bisa dipandang sebagai anggota dari suatu ruang Hilbert ya. Jadi f itu kemudian dipandang sebagai anggota ruang Hilbert ya, L kuadrat ini saya tulis gini aja ya, 0, 2pi. Jadi himpunan yang beranggotakan semua fungsi bernilai real yang square integrable ya, pada interval 0 sampai dengan 2pi ya. Jadi square integrable dalam pengertian Lebesgue tentu saja, tapi tentu saja pengertian Harriman juga integral juga masuk di sini ya. Jadi good. Nah, dan di dalam hal ini produk skalar ya, di produk skalar misalnya saya punya fungsi f dan g itu anggota apa fungsi ruang ini ya, maka kemudian f dan g itu bisa di integral ya, integral maaf apa namanya hasil kali skalar antara f dan g itu bisa ditulis sebagai integral ini 0 sampai dengan 2pi ya, fx gx dx gitu ya. Jadi ini apa namanya hasil kali skalarnya ya di ruang Hilbert itu. Oke, nah kita akan tunjukkan bahwa apa namanya ini tadi fungsi fx yang ditulis dalam bentuk deret Fourier seperti itu bisa dituliskan dalam bentuk tadi apa namanya kombinasi linear dengan koefisien kombinasi linear itu adalah produk skalar seperti ini ya. Oke, nah kita tulis saja. Jadi kita masukkan ya masing-masing ungkapan an dan bn itu ke dalam deret itu ya, sehingga kemudian kita dapatkan ini. Jadi bahwa fx ya itu akan sama dengan apa namanya, yang pertama itu A0 ya, jadi setengah, jadi A0 nya dimasukkan, jadi A0 itu adalah 1/pi itu integral 0 sampai dengan 2pi ya, fx aksen ya, cosinus
0x ya, itu berarti 1 ya, ini di x aksen. Lalu ditambah dengan ini ya, jadi sigma ya, n dari 1 sampai dengan infinite ya, an ini adalah seper pi ya, integral 0 sampai dengan 2pi f x aksen ya, kosinus n x aksen ya, dx, oke, aksen ya, jadi dalam integral itu saya dengan x aksen ya, kemudian dikalikan dengan kosinus ya, jadi kosinus nx ya. Ya, sekian ini adalah apa namanya an ya. Kemudian terakhir ditambah dengan seper ya, sigma n juga dari 1 sampai dengan infinite, ini seper pi, ini bn ya, 0 sampai dengan 2pi f x aksen, ini adalah sinus n x aksen ya, ini d x aksen ya. Nah, ini kemudian dikalikan dengan sinus ya nx ya, sekiannya adalah apa namanya bn ya. Oke, nah itu kemudian bisa kita tuliskan ya, tentu saja seperti ini ya, jadi bahwa apa fx ya itu akan sama dengan ya, yang pertama itu ya saya tuliskan sebagai ini ya, jadi integral ya 0 sampai dengan 2pi ya, di situ ada saya tulis seper akar 2pi ya, saya kalikan dengan f x aksen ya, f x aksen ya, d x aksen saya kalikan dengan seper akar 2pi gitu, yang pertama ya. Oke, ditambah dengan integral 0 sampai dengan 2pi ya, ini ya, jadi ini saya tulis sebagai seper akar pi ya, seper akar pi, saya kalikan dengan apa namanya kosinus n x aksen ya, lalu kalikan dengan f x aksen ya, dx aksen ya, saya kalikan dengan kosinus ini seper akar pi dikalikan dengan kosinus nx ya, ditambah dengan integral 0 sampai dengan 2pi seper akar pi ya, ini saya pindah juga ya, jadi ini jadi sinus n x aksen dikalikan f x aksen dx aksen dikalikan seper akar pi dikalikan dengan sinus nx gitu. Oke, saya lanjutkan di sana ya. Nah, tentu saja kemudian kita bisa menuliskan fx itu ya, f sebagai fungsi x itu sama dengan ini ya, jadi kita definisikan ini seper akar 2pi itu sebagai v0 ya, jadi itu sama-sama mengatakan integral 0 sampai dengan 2pi v0x gitu ya, dikalikan dengan aksen ya, v0x aksen dikalikan f x aksen dx aksen, lalu saya kalikan dengan apa namanya v0x gitu ya. Oke, lalu saya tulis saja di sini ya, ditambah dengan integral 0 sampai dengan 2pi ya, jadi ini sekian ini saya tulis sebagai vn ya, jadi vn x aksen dikalikan f x aksen ya, dx aksen lalu dikalikan dengan vn x gitu, jadi sekian ini saya tulis sebagai vn x ya. Lalu ditambah dengan apa namanya integral 0 sampai dengan 2pi ya, vn x aksen, jadi vn x aksen adalah sekian ini ya, lalu saya kalikan dengan f x aksen dx aksen lalu dikalikan vn x gitu. Nah, di sini penjelasannya adalah bahwa v0x itu sama dengan seper akar 2pi
ya, kosan, ya. Kemudian Vnx, ya, untuk n tidak sama dengan 0, ya, itu sama dengan apa namanya, seper akar pi, ya, dikalikan dengan kosinus nx. Kemudian yang terakhir v, ya, nx itu sama dengan seper akar pi dikalikan dengan sinus nx, ya. Ini untuk n tidak sama dengan 0, ya, untuk n yang juga tidak sama dengan 0. Jadi oke, saya tulis ini saja, n sama dengan 1, 2 dan seterusnya. Ini n sama dengan 1, 2 dan seterusnya, gitu. Jika bisa itu seperti itu. Nah, kemudian lihat ya, jadi untuk masing-masing bagian ini yang saya kasih kurung siku ini, ya. Oh, saya lupa ada sigma, ya. Jadi ini yang terlupakan, ya. Jadi maaf, ini sebenarnya ada sigma, ya, ada sigma di situ. Ya, maaf ya. Jadi ini ada sigma n dari 1 sampai dengan infinite. Ini juga, ya, sigma n dari 1 sampai dengan infinite. Ya. Oke, salah ya. Jadi ini mestinya ada sigma di sini, ya. Ini, ya. Jadi ditambah dengan sigma, ya, n dari 1 sampai dengan infinite. Ini ditambah dengan sigma n dari 1 sampai dengan infinite. Ya, oke. Maaf ya, jadi ada keliruan di situ. Nah, sekarang kita lihat. Kita bandingkan dengan apa yang saya tulis tanda kurung siku ini. Ya, ini juga begitu. Saya tulis tanda kurung siku. Ya, sampai di sini. Ya, kemudian kurung siku sampai di sini. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan ini ungkapan untuk produk skalar di dalam ruang Hilbert ini tadi, ya, kita akan mendapatkan itu tadi, ya. Jadi bahwa kemudian kita bisa tuliskan, ya, jadi fx itu sama dengan yang pertama produk skalar, ya, antara v0 dengan f, gitu, ya, dikalikan dengan v0x, ya, ditambah dengan yang kedua itu sama dengan sigma, ya, n dari 1 sampai dengan infinite produk skalar antara Vn dengan f dikalikan dengan Vnx, ya. Oke, ya, kemudian ditambah dengan sigma n dari 1 sampai dengan infinite produk skalar antara Vn dengan f dikalikan dengan Vnx, ya, seperti itu. Nah, kalau ditulis keseluruhannya, V0 itu dimasukkan ke dalam ungkapan ini sama dengan sigma, ya, n dari 0 sampai dengan infinite, ya, V0 f dikalikan dengan V0x, ya, ditambah dengan sigma n dari 1 sampai dengan infinite Vnf dikalikan dengan Vnx. Nah, ya. Jadi kita lihat itu bahwa deret Fourier, ya, itu kemudian bisa kita tuliskan, ya, dalam bentuk seperti ini. Jadi bahwa fx, fungsi f, ya, sebagai anggota ruang Hilbert itu bisa dituliskan seperti ini. Ya, jadi itu kemudian bisa kita gunakan secara umum nanti untuk sembarang ruang Hilbert tadi, bahwa kalau kita menemukan basis yang ortonormal di dalam ruang Hilbert itu, maka kemudian setiap vektor, ya, di dalam ruang Hilbert itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear atas basis anggota-anggota basis yang ortonormal itu tadi, yang kemudian kita sebut sebagai deret Fourier. Jelas ya? Jadi itu asal kenapa kita sebut sebagai deret Fourier, ya, untuk setiap penguraian vektor-vektor di dalam ruang Hilbert atas basis yang ortonormal, gitu. Oke, kita menjak soal terakhir, ya. Saya tulis ini soal yang ke berapa? Kelima, ya. Soal yang kelima. Ya. Good. Nah, di dalam soal yang kelima, jadi kita membahas ini, ya. Satu saja ya. Jadi misalkan, ya, apa namanya, ini eta 1, eta 2 dan seterusnya itu himpunan, ya, himpunan vektor-vektor
ya, vektor keadaan yang ortonormal lengkap gitu, atau maksimal ya. Jadi mungkin yang kita sebut ortonormal maksimal saja, maksimal. Artinya itu basis ya, basis ortonormal dalam ruang Hilbert yang bersangkutan ya, maksimal. Ya, ortonormal lengkap, ortonormal maksimal juga disebut sebagai ortonormal lengkap ya, sama saja ini. Jadi ini ungkapan lain untuk tadi lengkap tadi ya, untuk tambahan apa namanya pengetahuan tentang istilah ya. Oke, nah kemudian sehingga kemudian setiap ini ya, sehingga nanti untuk setiap vektor psi anggota ruang Hilbert H ya, ruang Hilbert tadi itu bisa dituliskan sebagai apa namanya deret Fourier. Jadi sama dengan sigma n dari 1 sampai infinite eta n ya, psi dikalikan dengan eta n gitu. Oke. Good itu. Nah, ini nampaknya harus dibalik ya. Oke, saya balik dulu. Ya. Pada suatu saat ya, sistem kuantum yang terkait atau ditinjau itu berada pada keadaan ini. Jadi berada pada keadaan V ya, yang ditulis sebagai kombinasinya atau deret Fourier atas basis tadi ya. Jadi misalnya ini adalah 2n dikalikan dengan eta 1 ditambah dengan n dikalikan i ya, dikalikan dengan eta 2 eta 3 ya, kemudian dikurangi dengan 2ni ya, dikalikan dengan eta 6 ya, eta 6 ya. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah tentukan n agar V itu agar ya norm V itu sama dengan 1 satuan atau V itu ternormalisasi ya. Kemudian B itu gini, jadi oleh suatu usikan ya, oleh suatu usikan apa namanya sistem kuantum itu meloncat ya, sistem kuantum ya itu meloncat dari ya keadaan yang diwakili oleh ket V itu ke keadaan lain ya. Tentukan peluang ya, pertanyaannya adalah tentukan ya peluang sistem kuantum itu meloncat ke keadaan eta 10 ya. Ya, terus di sini ya, itu peluang sistem kuantum itu meloncat dari apa namanya keadaan V menuju ke keadaan eta 10.
ya, eta 10. Tuh, kemudian yang C terakhir, ya, yang terakhir apa namanya, konstruksilah, ya, atau bangunlah, atau lebih tepatnya mengkonstruksi aja ya. Jadi konstruksilah apa namanya, suatu keadaan, ya, suatu keadaan kuantum, ya, katakanlah zeta sedemikian sehingga, ya, keadaan atau sistem kuantum itu, ya, sistem kuantum itu memiliki peluang 0,25, ya, untuk meloncat ke keadaan zeta, ya, good, ya. Kemudian konstruksilah, ya, keadaan kuantum itu, kemudian ini mungkin tambahan satu keterangannya dari basis, ya, dari basis atau dari anggota-anggota basis, ya, dari anggota basis tadi, ya. Jadi apa namanya, eta 1, eta 2 dan seterusnya gitu. Oke, gitu, ya. Oke, sekarang kita coba kerjakan, ya, tapi sebelumnya kita hapus terlebih dahulu, ya. Oke. Ya, gini, ya. Jadi pada suatu saat, ya, suatu sistem kuantum itu apa namanya, berada pada keadaan ini, ya. Oke. Nah, apa namanya, dan eta 1, eta 2, eta 3 dan seterusnya seperti yang saya katakan di muka tadi merupakan suatu basis ortonormal, ya, di dalam ruang Hilbert yang terkait dengan sistem kuantum itu. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama, kita diminta untuk menuliskan, menghitung n agar v itu, ya, vektor v itu normal, ya. Jadi panjangnya, normalnya satu satuan, ya. Oke, saya tulis, ya, di sini jawab yang A. Oke, ya, tentu saja kita harus menghitung ini produk skalar antara v dengan v gitu, ya. Tentu saja ini adalah produk skalar antara ini, ungkapan ini dengan dirinya sendiri gitu, ya. Yang jelas nanti kalau muncul produk skalar antara eta 1 dengan eta 3 misalnya itu 0, eta 1 dengan eta 6 itu 0. Jadi Anda harus menghitung satu persatu, ya. Jadi tapi tidak sulit, ya. Jadi sebagai contoh misalnya, artinya bahwa kita harus menghitung dengan itu artinya ortonormal, maka produk skalar antara ini suku-suku ini dengan dirinya sendiri gitu, ya. Jadi yang pertama produk skalar antara suku ini dengan dirinya sendiri misalnya adalah apa namanya, 2n, ya. Ini n-nya harus nilai mutlak, ya. N-nya harus nilai mutlak, n, ya. Jadi 2-nya dikalikan 2 juga ini 4, ya. Jadi 4, ya, n kuadrat ditambah dengan ya, karena produk skalar antara eta 1 atau saya tulis, ya, ya, eta 1 dengan eta 1 lalu ditambah dengan produk skalar antara ini. Jadi ini misalnya adalah mutlak n, modulus n dikuadratkan dikalikan eta 3 dengan eta 3, ya, eta 3. Nah, ditambah yang terakhir, nah ini, ya. Jadi ini 4, ya, mutlak n atau modulus n kuadrat produk skalar antara eta 6 dengan eta 6, ya. Oke, gitu. Nah, ini 1 karena ortonormal tadi, ya. Jadi kita dapatkan itu adalah 4 n kuadrat ditambah n kuadrat ditambah 4 n kuadrat. Jadi ini 9
apa namanya n modulus n dikuadratkan, dan ini harus sama dengan 1 gitu, harus sama dengan 1. Jadi karena harus sama dengan 1 tadi ya, jadi ini maka tentu saja 9 n modulus n kuadrat harus sama dengan 1. Akibatnya maka modulus n dikuadratkan sama dengan 1/9 ya, jadi modulus n itu sama dengan 1/9. Nah, dari sini kemudian bisa ambil kesimpulan bahwa n apa namanya tetapan normalisasi itu ya, itu mestinya adalah 1/9 itu dikalikan e pangkat apa namanya i alfa ya, dengan alfa itu bilangan real gitu ya. Ini jawabnya ya. Oke, sorry ini kuadrat ya, sorry n kuadrat ya, ini salahnya di sini ya, 1/3 ya, maaf ya, ini 1/3. Good. Nah, dari sini kemudian kita bisa menuliskan bahwa V itu ditulis sebagai ini tadi ya, sebagai 2/3 dikalikan E pangkat I alfa ya, kemudian dikalikan eta 1 ditambah dengan apa namanya ini ya, n nya tadi adalah ini tadi ya, 1/3 dikalikan E pangkat I alfa eta 3 ya, ditambah dengan ini atau minus ya, minus 2/3 I ya, dikalikan E pangkat I alfa ya, dikalikan dengan eta 6 ya. Oke. Oh ya, ini ada I ya, ada I di situ ya. Oke ya, good. Nah, itu yang kita dapatkan ya, jadi normalisasi bagi V itu semacam itu. Oke, nah ini ya, kemudian ya mungkin agar mudah kemudian kita pilih alfa sama dengan 0 ya, jadi kita dipilih ya, selanjutnya dipilih ya. Nah, kalau saya tulis di sini ya, selanjutnya dipilih apa namanya alfa sama dengan 0 ya, sehingga kemudian dengan mudah kita dapatkan bahwa V itu sama dengan apa namanya 2/3 eta 1 ya, ditambah dengan I/3 eta 3 ditambah dikurangi dengan 2/2 I ya, per 3 dikalikan eta 6 gitu. Oke, nah pertanyaan berikutnya, oleh suatu usikan sistem kuantum itu kemudian meloncat dari keadaan V ke keadaan lain gitu. Oke, nah sekarang kita diminta untuk tentukan peluang sistem itu meloncat dari keadaan V menuju ke keadaan eta 10 gitu, eta 10 ya, artinya yang B itu kita harus menghitung ya, jadi yang pertama adalah produk skalar. Jadi peluang meloncatnya sistem itu dari keadaan V menuju ke keadaan eta 10 ya, itu ada dihitung dengan ini hasil kali skalar antara eta 10 dengan V itu ya. Eta 10 diambil dot produk dengan hasil kali skalar dengan eta 1 itu 0, eta 10 dengan eta 3 itu 0, eta 10 dengan eta 6 itu 0, jadi ini sama dengan 0 ya. Tentu saja kemudian modulus ya, bilangan ini ya, V dikuadratkan ini sama dengan 0 ya, peluangnya 0 gitu ya, peluang untuk terjadinya loncatan dari keadaan V itu ke keadaan eta 10 ya, itu 0 gitu. Oke, yang terakhir konstruksilah suatu keadaan kuantum eta zeta sedemikian sehingga sistem kuantum itu memiliki peluang 0,25 untuk meloncat ke keadaan zeta itu ya, jadi C ya, ini yang C. Jadi artinya begini, jadi modulus ya zeta V ya itu kuadrat ya, itu sama dengan 0,25 gitu. 0,25. Jadi oleh karena itu kemudian apa namanya ini ya, jadi zeta V ya, zeta V ya itu mestinya sama dengan modulusnya ya, itu sama dengan akar ini, jadi 0,5 ya, 0,5. Nah, atau kemudian berilah kemudian tentu saja dari sini kemudian
E zeta ya V itu misalnya sama dengan 0,5 dikalikan E pangkat I alfa seperti tadi, dengan alfa bilangan real sembarang ya. Nah, lalu kita pilih saja. Jadi untuk alfa dipilih ya sama dengan 0 ya, dipilih sama dengan 0, sama dengan 0 gitu ya. Sehingga kemudian produk skalar antara zeta dengan V itu adalah 0,5 gitu ya. Saya teruskan di sini ya. Ya, jadi apa namanya, kemudian akibatnya produk skalar antara zeta dengan apa, dengan V ya, dengan V itu sama dengan 0,5. Nah, kalau kemudian kita coba ambil hasil kali skalar ini ya, antara zeta dengan V yang ada di sana ya. Jadi kalau kita hitung, maka zeta dikalikan V itu hasilnya adalah ya, apa yang di sana. Tentu zeta dikalikan dengan dot produk dengan apa namanya, diambil dot produk dengan eta 1, tapi 2/3-nya keluar ya. 2/3 ya, dikalikan dengan zeta dikalikan dengan eta 1 ya, kemudian ditambah dengan apa namanya, ya, jadi ada I per 3 ya, jadi I per 3-nya keluar ya, jadi ini I per 3 kalikan dengan zeta dikalikan eta 1, eta 3 ya, kemudian ditambah atau dikurangi dengan 2I per 3 ya, dikalikan dengan dot produk antara zeta dengan eta 6 ya, eta 6 gitu. Oke. Nah, tentu saja ini semua harus sama dengan 0,5 gitu. Oleh karena itu kemudian kita bisa memilih tentu saja ya, karena kita bebas mengkonstruksi zeta itu. Kemudian kita bisa memilih sebagai contoh misalnya kita ambil sekian ini itu sama dengan I ya. Oke, nah kemudian sekian ini itu apa namanya, sama dengan 1. Sehingga kemudian kalau ini I, ya ini 1, maka ini nanti saling menghapus dengan itu. Nah, tinggal kemudian ini kita bisa set harus sama dengan 0,5. Ya, jadi oleh karena itu, misalnya ini sekian ini itu kita pilih apa namanya 3/2 ya, dikalikan dengan minus I gitu. Ya, jadi kalau sekian ini 3/2 minus 3/2i, maka I dengan minus I itu 1, lalu 3 dan sepertiga itu lenyap jadi setengah gitu. Nah, sekarang tinggal kemudian menyatakan keadaan zeta itu ya sebagai kombinasi linear atas ini tadi apa namanya, basis eta 1, eta 2, eta 3 dan seterusnya. Tapi kemudian kita pilih tentu saja kita bisa memilih ya, jadi bahwa zeta itu kemudian ditentukan dari sini ya. Jadi ini misalnya adalah eta 1 ya dikalikan dengan zeta ya, kemudian ditambah dengan misalnya dikalikan dengan eta 1 ditambah dengan produk skalar antara eta 3 ya dengan zeta itu ya, lalu dikalikan dengan eta 3 ya, terakhir misalnya adalah produk skalar antara eta 6 dengan zeta, lalu saya kalikan dengan eta 6 gitu ya. Nah, kemudian kita bisa cek ya, bisa substitusikan ke sini dari sini tadi ya. Jadi kalau sekian ini adalah apa namanya minus I gitu ya, minus I ya, sekian ini adalah I ya, maka eta 1 zeta itu sama dengan minus ya, ini 2I per 3 dikalikan dengan apa namanya ini ya, eta 1 ditambah dengan ini, jadi sekian ini tentu itu tadi ya, jadi sehingga kemudian kalau dibalik itu sama dengan plus ya,
3/2i ya, dikalikan dengan eta 3 ya, terakhir itu ya, jadi sekian itu 1 ya, maka ini juga sama dengan 1, jadi ditambah dengan eta 6 gitu ya. Oke, ini adalah zeta itu. Nah, kita bisa cek ya, bahwa bagaimana hasil kali skalar antara ini tadi zeta dengan v itu ya. Saya tulis di sini ya. Ya, saya tulis di sini. Jadi untuk ngecek ya, jadi hasil kali skalar antara apa namanya zeta dengan v itu. Ya, oke. Bahwa memang hasilnya adalah 0,5 itu gitu ya. Oke, kita lihat. Jadi produk skalar antara ini ya itu dengan ini gitu. Ya, jadi tentu saja yang pertama ini v-nya sebelah kanan ya. Jadi kemudian ini apa namanya 2/3 ya. Lalu dikalikan dengan ini apa namanya ya ini minus 2i/3 ya, 2i/3 ya. Tapi karena apa namanya ini nanti ada di kiri, maka ini keluar dari notasi jadi apa namanya minus 2 minus i/3, jadi apa namanya 2i/3 juga gitu ya, 2i/3. Oke ya, kemudian dikalikan tentu saja dengan eta 1 ya, dikalikan dengan eta 1 gitu ya. Oke, kemudian yang kedua ini, jadi ini ada ini ya, jadi i/3 ya, ditambah dengan saya tulis sini aja ya, ditambah dengan i/3. Jadi ini ada i/3. Nah, ini ada di sini ada 3/2i ya, 3/2i. Nah, ini kalau kemudian dibawa ke sana karena dia itu ada di kiri nantinya, jadi ada minus ya 3i/2 gitu ya, ukuran besar ya. Oke, saya besarkan ya, minus 3i/2 gitu ya, dikalikan dengan i/3 ya itu. Oke, lalu dikalikan dengan produk skalar antara eta 3 dengan eta 3 ya. Yang terakhir ini ya, ini dengan ini gitu ya. Jadi itu sama dengan minus 2i ya, 2i ya /3 ya, minus 2i/3. Nah, di sana ada 6 itu, jadi ini sama dengan antara eta 6 dengan eta 6 gitu. Good. Kemudian apa namanya, oh ya, saya salah ya, jadi saya salah ya, jadi mestinya ini bukan 2i/3 ya, jadi mestinya adalah i ya, maaf ya, ini harusnya i, salah. Oke. Good. Nah, oleh karena itu kemudian ini ya mestinya hanya i ya, hanya i, jadi minus i jadi i karena nanti dikalikan di kiri. Oke. Good ya, jadi kemudian ini mestinya sama dengan ya apa itu 2i/3, kemudian ditambah dengan ini, jadi ini surat dengan ini ya, ini dengan ini surat gitu setengah ya, kemudian ditambah dengan ini ya minus 2i/3 ya, ini coret dengan ini ya, ini sama dengan 1/2 setengah ya, terbukti ya. Jadi artinya kita bisa mengkonstruksi suatu apa namanya keadaan zeta ya sedemikian rupa sehingga peluang bahwa suatu keadaan sistem kuantum itu ketika yang diset ya berada pada keadaan V itu kemudian memiliki peluang untuk meloncat ke keadaan zeta itu senilai 0,25 ya, senilai 0,25 tadi ya. Jadi ya sudah saya tulis kemarin ya gitu. Jadi bahwa ini ya. Jadi peluang bahwa sistem yang semula berada pada keadaan V untuk meloncat ke keadaan zeta ya itu sama dengan 0,25. Sehingga hasil kali skalar antara zeta dengan V itu adalah 0,5.
Nah, tinggal mencari konstruksi zeta sedemikian rupa sehingga apa namanya hasil kali skalarnya itu adalah 0,5 itu. Banyak pilihan tentu saja ya. Banyak peluang ini salah satu saja di sini ya. Dengan menilai tadi kemudian kita bisa misalnya membuat apa ini, jadi mengatur apa namanya produk skalar ya antara zeta dengan eta itu diatur ya sehingga memang semua hasilnya 0,5 ya gitu. Oke, itu strateginya ya. Jadi Anda bisa tentu memiliki strategi yang lain untuk mendapatkan atau mengkonstruksi zeta ini. Oke, good. Nah, sekarang kita apa namanya ke soal terakhir, soal 5 ya. Tadi saya maaf, tadi harusnya soal nomor 4 ya. Ini tadi soal nomor 4. Nah, sekarang kita apa namanya membahas soal nomor 5 ya. Oke. Saya tuliskan dulu di sini ya. Soal ya 5 ya. Perhatikan keadaan kuantum berikutnya. Jadi perhatikan keadaan kuantum berikut ya. Jadi psi ya pada saat T gitu ya, keadaan kuantum yang dihuni oleh suatu apa namanya sistem kuantum atau partikel ya, pada suatu waktu T itu ya, itu dituliskan sebagai ini A ya, dikalikan dengan E pangkat minus 2 IT ya, I2T atau ya mungkin lebih tepatnya kalau saya tulis sebagai I2T gitu ya. Dengan T itu menunjukkan waktu ya, dikalikan dengan V1 ditambah dengan A dikalikan dengan V2 itu, lalu ditambah dengan A ya, dikalikan dengan E pangkat I2T dikalikan dengan V3. Oke ya, gitu ya, dengan ini V1 V2 V3 ya dan seterusnya, itu apa namanya suatu basis ortonormal, suatu basis ortonormal ya. Good. Ya tentu saja dalam apa namanya ruang fase kuantum atau ruang keadaan kuantum ya, keadaan kuantum ya. Ya, dalamnya adalah ruang Hilbert itu. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama ya, tentukan, oh ya ini kurang satu lagi ya. Jadi ini saya ternyata salah ketik ya. Jadi masih ditambah dengan apa? Ya, A dikalikan dengan V7 gitu. Ya, maaf ya. Oke. Ya, tentukan apa namanya tetapan A itu atau skalar A itu ya, tetap skalar A ya, agar ya apa namanya norm psi pada saat T itu sama dengan 1 ya. Oke, kemudian yang kedua ya, apakah ya untuk dua titik waktu yakni T ya dan T aksen dengan apa namanya T tidak sama dengan T aksen, dengan T tidak sama dengan T aksen gitu ya. Ya, apa namanya, apakah kedua keadaan itu ya saya tulisnya saya. Jadi untuk dua titik waktu yang berbeda ya, yakni T dan T aksen ya, apakah
ya, apakah psi T ya dan psi T aksen ya itu mewakili keadaan yang sama, nah gitu ya. Itu ya, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga C itu ya. Jika Vn ya dengan apa namanya n itu 1, 2, 3 dan seterusnya, itu suatu keadaan ya, momentum ya, momentum dengan atau milik ya, milik sebuah nilai Pn ya. Jadi momentum linear ya, momentum linear ya, milik ya sebuah nilai Pn itu ya. Tentukan peluang masing-masing Pn ya, tentukan peluang ya masing-masing Pn ya sebagai hasil ukur, sebagai hasil ukur ya. Jika P diukur ya, tentu saja jika P diukur gitu ya. Oke, good. Nah itu ya, jadi pertanyaannya. Good, kita jawab di sini ya, kita jawab di sini. Oh, harus dihapus ya, harus dihapus. Sebentar, harus dihapus. Kita jawab di sini ya. Yang pertama ya, A itu ya. Jadi ini biasanya soal yang paling mudah ya. Jadi artinya kita harus mengambil hasil kali skalar antara psi T itu dengan dirinya sendiri ya. Oke, kita hitung. Jadi produk skalar antara psi T ya dengan dirinya sendiri ya. Jadi psi T gitu ya. Karena apa namanya, ini basis yang ortonormal, kemudian kita hanya mengambil hasil kali skalar antara suku itu dengan dirinya sendiri, suku-suku itu dengan dirinya sendiri ya. Jadi oleh karena itu ini akan sama dengan A ya, astrik ya, kemudian dikalikan dengan E pangkat minus I 2T astrik, itu berarti I 2T ya. Itu kemudian dikalikan ini juga, jadi A dikalikan dengan yang keluar dari kanan ya, E pangkat minus I 2T ya, lalu dikalikan produk skalar antara V1 dengan V1 gitu. Oke. Nah, kemudian ditambah dengan ini ya, jadi A astrik ya dengan A gitu. Jadi produk skalar antara V2 dengan V2. Oke, saya pindah sini aja ya. Kemudian ditambah dengan produk skalar, oke, apa namanya, di sana ada A itu ya, jadi A astrik ya, kemudian dikalikan E pangkat I ya, E pangkat I 2T astrik, jadi minus ya, I 2T ya, lalu dikalikan A ya, dikalikan dengan E pangkat I 2T ya, kemudian dikalikan dengan produk skalar antara V3 ya, V3 dengan V3. Oke. Kemudian terakhir ya, ditambah dengan itu, jadi A astrik dikalikan A dikalikan V7 ya, dengan V7 ya. Oke ya, tentu ini bisa coret hasilnya 1 ya, jadi itu hasilnya adalah dan ini masing-masing 1 ya, 1 ini sama dengan 1, ini juga sama dengan 1, ini sama dengan 1 ya. Jadi hasilnya keseluruhan adalah itu akan sama dengan apa namanya, modulus A kuadrat gitu ya, ini modulus A kuadrat, kemudian ditambah dengan modulus A dikuadratkan, ini dikalikan 1 gitu ya,
Kemudian ini juga, jadi ini bisa dicoret, ini hasilnya 1, A dengan ini hasilnya adalah modulus A dikuadratkan, ya. Kemudian ini modulus A dikuadratkan. Ya, dan ini harus sama dengan 1, ya. Jadi ini karena harus ternormalisir, ini harus sama dengan 1 gitu. Ya, jadi artinya kita dapatkan persamaan ini, ya. Oke, dari persamaan ini kemudian kita dapatkan ya bahwa 1 itu sama dengan 4 dikalikan modulus A dikuadratkan. Nah, dari situ kita dapatkan bahwa modulus A ya kuadrat itu sama dengan 1/4, sehingga kemudian modulus A itu tentu sama dengan 1/2 gitu ya. Jadi karena modulus A itu sama dengan 1/4, maka modulus A itu sama dengan setengah gitu. Oke. Nah, kemudian tentu saja kita bisa menentukan A itu berapa gitu ya. Ya, karena A itu bilangan kompleks secara umum dan modulusnya sama dengan setengah, jadi maka kemudian A bisa dituliskan A itu sama dengan ini ya, setengah dikalikan dengan E pangkat I alfa misalnya, dengan alfa itu anggota bilangan anggota R ya, itu bilangan real gitu ya. Ya, kita sudah tentukan A itu. Nah, kita bisa memilih agar sederhana, A-nya alfa itu dipilih 0 gitu ya. Jadi untuk alfa sama dengan 0 ini boleh ya, maka tentu A itu sama dengan setengah. Sehingga kemudian C sebagai fungsi T itu akan sama dengan itu ya. Jadi E pangkat minus I 2T dibagi dengan 2 kalikan V1 ditambah dengan setengah dikalikan V2 ditambah dengan E pangkat I 2T per 2 dikalikan dengan V3 ya, ditambah dengan setengah dikalikan V7 ya. Jadi ini CT itu ya, setelah kita hitung ini konstanta normalisasi itu ya. Oke, kemudian yang kedua, untuk dua titik waktu T dan T aksen ya, dengan T tidak sama dengan T aksen, apakah si T dan si T aksen itu mewakili keadaan yang sama gitu ya. Jadi untuk menentukan apakah itu keadaan yang sama atau tidak gitu ya, maka kemudian tentu kalau statistik ya untuk kedua titik waktu itu sama, tentu itu keadaan yang sama gitu. Kalau statistik yang diberikan oleh keadaan ini ya, itu untuk dua titik waktu yang berbeda itu berbeda, maka keadaan itu adalah keadaan yang berbeda gitu. Nah, oleh karena itu untuk menunjukkan itu ya, kita ingat seandainya kita punya keadaan yang lain, katakanlah V begitu ya. Ya, jadi kita akan menghitung statistik peluang ya, karena statistik kemudian ditentukan oleh peluang bahwa sistem itu kalau diukur pada saat T dan T aksen atau sembarang T dulu ya, untuk meloncat ke keadaan misalnya V itu misalnya ya, kita punya keadaan V itu ya. Jadi berapa peluangnya itu? Nah, tentu saja peluangnya adalah ini. Jadi peluangnya untuk terjadinya loncatan itu ya tentu sama dengan ini, modulus dari produk skalar antara V dengan CT itu gitu ya, dengan CT itu dikuadratkan ya, diambil ya, ini dikuadratkan. Nah, ini harus dihitung ya. Nah, kalau ini kemudian ternyata bergantung pada waktu ya, maka kemudian kita bisa katakan bahwa kedua vektor keadaan untuk dua titik waktu yang berbeda itu berbeda gitu. Oke, ya kita kita hitung itu dulu. Ya, kita hapus dulu ya. Jadi sering hapus. Ya. Good. Nah, kemudian kita coba sekarang menghitung itu ya. Jadi produk skalar antara V dengan psi T itu ya, psi T. Nah, tentu ini kalau diambil modulus
dikuadratkan gitu ya, maka kemudian ini akan sama dengan ini tadi. Jadi modulus dari ya itu produk salar antara V dengan psi itu. Jadi ini modulus dari tadi kita lihat itu ya, jadi ada E pangkat minus I 2T gitu ya, dibagi dengan apa namanya 2, lalu dikalikan produk salar antara V dengan V1 ya, var V, ini var V, ini V gitu ya. Kemudian ditambah dengan itu ada setengah ya, setengah dikalikan dengan apa namanya itu produk salar antara apa ya, V dengan V2 gitu ya, ditambah dengan E pangkat I 2T gitu, lalu dibagi dengan 2 dikalikan produk salar antara V dengan V3 ya. Kemudian terakhir itu ditambah dengan setengah ya, dikalikan produk salar antara V dengan V7 gitu ya, lalu dikuadratkan. Nah, tentu saja itu akan sama dengan ini ya. Jadi itu tentu akan sama dengan perkalian ya antara ini modulus apa konjugat kompleks dari bilangan yang ada di tanda kurung itu, tanda itu apa tegak itu dengan dirinya sendiri ya. Jadi artinya kalau diambil konjugat kompleks, maka ini tentu sama dengan E pangkat I 2T dibagi dengan 2 gitu ya. Lalu dikalikan aja dengan V, lalu ada V1 asterik ya. Oke. Lalu ya, jadi sebenarnya bisa nggak usah pakai asterik ya, ini dibalik juga bisa ya, dibalik juga bisa. Oke, nah kemudian ditambah dengan setengah dikalikan V2 asterik ya, lalu ditambah dengan ini konjugat kompleks dari ini adalah E pangkat minus 2I ya, I 2T dibagi dengan 2 dikalikan ini V ya, V3 ya, kemudian ditambah dengan setengah dikali asterik ya, ini jangan lupa konjugat kompleksnya V dengan V7 asterik ya. Nah semuanya kemudian dikalikan dengan dirinya sendiri gitu, jadi dengan itu tadi ya, jadi dikalikan dengan E pangkat minus I 2T per 2 dikalikan V1 ditambah dengan setengah dikalikan V2 ditambah dengan E pangkat minus I jadi I 2T ya per 2 V3 ya, terakhir ditambah dengan setengah dikalikan dengan V7 ya, itu ya. Jadi ini kali ini gitu ya, itu kali itu. Nah tentu saja kan kita hitung ya, mestinya kan sama dengan ya gantian ya. Jadi apa namanya, ada di sini ada masing-masing ada 4 suku ya, kemudian kalau dikalikan ya kemudian apa namanya ada 16 suku gitu ya, ada 16 suku. Tapi untuk masing-masing kita bisa ngecek ya. Jadi tentu nanti ada suku-suku yang mengandung T gitu. Memang nanti perkalian ini ya dengan ini misalnya itu akan suku apa faktor apa T-nya itu lenyap gitu. Misalnya ini dengan ini. Tapi kalau ini dengan ini tentu T-nya nggak lenyap, ya, tidak lenyap ya. Kemudian ini dengan yang ini ya. Ini apa namanya T-nya juga tidak lenyap ya. Jadi ini dengan ini T-nya juga nggak lenyap ya. Misalnya sekarang ini ya dengan ini lenyap, ini dengan ini tidak lenyap. Oh ini sudah suku yang sama ya, sorry maaf ya. Misalnya ini ya, ini dengan ini ada kebergantungan terhadap T ya. Kemudian ini dengan ini ya tidak ada kebergantungan terhadap T ya. Tapi secara umum, secara keseluruhan ya itu bisa dicek bahwa ini memang benar-benar ya. Jadi ini tadi, jadi produk skalar antara V saya tulis sini ya dengan psi T ya dikuadratkan, ini bergantung pada T itu, bergantung pada T. Ya artinya bahwa apa namanya syarat ini tentu akan menghasilkan statistik yang berbeda untuk T yang berbeda ya. Jadi probabilitas terjadinya loncatan ya dari psi T ke V
dan dari psi T aksen ke V itu berbeda gitu ya. Jadi peluang ya, jadi ini saja peluang loncatan ya, peluang loncatan dari psi T menuju ya ke V itu secara umum berbeda dari peluang ya, saya tulis di sini ya, tulis sini peluang terjadinya loncatan ya, loncatan ya dari, nggak usah pakai dari ya, itu ya psi T aksen gitu ya menuju ke V gitu ya, itu berbeda, secara umum berbeda. Kenapa? Karena sekali lagi ini tadi ya, karena apa namanya modulus ya V, dot produk antara V dengan psi T ya kuadrat itu bergantung ya terhadap waktu. Ya, jadi artinya dengan ungkapan apa namanya ini tadi ya, keadaan sistem yang semacam ini, maka bisa disimpulkan bahwa apa namanya sistem itu mengalami perubahan keadaan gitu ya. Karena apa? Karena ini untuk T yang berbeda itu mewakili keadaan yang berbeda. Oke, sekarang untuk yang soal yang terakhir ya. Jadi untuk soal yang terakhir ya, jadi kita perlu yang ketiga ya. Jadi oke, sepertinya di balik ini tadi ya, soal yang kedua. Oh bukan ya, jadi mungkin di sini soal yang kedua ya, soal yang ketiga ada di sini. Saya balik lagi ya, saya sudah jelas itu. Oh ya, di sini ya. Jadi soal yang ketiga ini ya, jika Vn ya dengan n dari 1, 2, 3 dan seterusnya itu merupakan sebuah keadaan atau eigenstate dari momentum linear P ya, atau pakai topi ya misalnya, milik sebuah nilai Pn ya. Jadi masing-masing ini Vn itu milik Pn, dan Pn itu adalah anggota ruang sampel ya. Tentukan peluang masing-masing Pn sebagai hasil ukur gitu ya. Tentu apa namanya kita bisa cek di situ ya. Ya, mulai dari V1, jadi kalau untuk P1 ya, atau situ sini ya, jadi peluang bahwa apa namanya ini peluang ini jadi P1 gitu ya, jika sistem berada pada keadaan psi T gitu ya, itu misalnya adalah produk skalar antara apa V1 dengan psi T itu ya, dengan psi T ya, lalu diambil modulus ya. Oke, nah kita lihat di sini, jadi hasil kali skalar antara V1 dengan psi T ya, itu seperti tadi ya, jadi karena A tadi kan setengah ya, ini setengah semua ya, maka kemudian kita ini tentu akan sama dengan apa namanya modulus dari setengah E pangkat apa namanya E pangkat itu tadi ya, di produk skalar antara VI dengan ini kan hasilnya ini ya, atau saya tulis ini ya. Oke, jadi ini tentu akan sama dengan apa E minus 2I minus I 2T dibagi dengan 2 gitu, produk skalar antara V1 dengan V1 tentu saja ya, lalu dikuadratkan. Ini sama dengan 1 ya. Nah hasilnya adalah ini tadi, jadi modulus dari E pangkat minus I 2T adalah apa namanya dikuadratkan ya, 1/4 gitu, 1/4 ya. Kemudian kalau ditanya peluang bahwa P2 ya psi T ya, ini pakai kurung ya, maka ini kan tentu sama dengan ini tadi modulus dari V2 gitu ya, psi T gitu ya. Oke, kuadrat.
Kalau di sana A itu tadi setengah ya, jadi hasilnya ini tadi ini sama dengan apa namanya setengah ya. Lalu produk skala antara V2 dengan V2. Produk skala antara V2 dengan V1 0 gitu ya. Dan juga dengan V3 0. Sama dengan ini tadi aja. Jadi V1 dengan V2 0, V1 dengan V3 juga 0. Demikian juga dengan V7 ya. Oke, jadi tinggal ini V2 gitu ya. Oke, ini dikuadratkan. Hasilnya juga sama dengan 1/4 ya. Kemudian P peluang P2 P3 ya. P3 ya, jika sistem berada pada garis T, jadi keluar munculnya luaran dari pengukuran itu P3 ya, itu bisa dicek ya, ini mestinya adalah modulus dari V3 dengan T ya, jadi modulus hasil garis skalar antara V3 dengan T dikuadratkan, dan ini mestinya sama dengan apa namanya itu ya, jadi ada V3 di sana ya, jadi modulus dari E pangkat I 2T ya, dibagi dengan 2 dikalikan V3 gitu ya, yang dikuadratkan. Ini 1, ini sama dengan 1 ya, ini juga sama dengan 1 ya, ini juga sama dengan 1, jadi semuanya sama dengan 1/4 juga gitu ya. Oke, kemudian tentu saja apa namanya V4, V5, V6 ya, itu tidak muncul di sini ya, atau muncul tapi tetapan koefisiennya 0 gitu ya. Maka kemudian peluang ya terjadinya apa namanya munculnya ya P berapa P4 ya, jika sistem sebagai hasil ukur, jika sistem berada pada keadaan T itu sama dengan 0 ya. Ini juga satu sekaligus ya, jadi peluang munculnya P5 ya sebagai hasil ukur momentum ya, jika sistem berada pada keadaan T itu juga sama dengan peluang ya munculnya P6 sebagai hasil ukur jika sistem yang diukur itu berada pada keadaan T itu sama dengan 0 gitu. Ya, sementara peluang ya hasil pengukuran P7 ya, jika sistem itu berada pada keadaan T ya, itu bisa dihitung seperti tadi ya, dicek sendiri sama dengan 1/4 gitu ya. Sementara P peluang terjadinya PN ya, jika sistem munculnya PN sebagai hasil ukur jika sistem berada pada keadaan T ya, itu sama dengan 0 untuk N lebih besar dari apa namanya 7 ya, lebih dari 7 ya. Jadi untuk N itu 8, 9, 10, 11 dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi dan kalau kemudian dijumlahkan semua peluang itu sama dengan 1 gitu ya. Oke, saya rasa cukup jelas ya cara menghitungnya. Good. Nah, ini lihat ya, jadi peluang apa namanya, karena kita menanyakan peluang hasil ukur dari momentum, sementara ini tadi ya, ini adalah basis ortonormal yang beranggotakan swakadaan atau swavektor operator momentum linear itu. Maka kita lihat di sini, jadi peluang bagi munculnya anggota ruang sampel momentum linear itu sebagai hasil ukur ya, itu konstanta gitu, konstanta. Meskipun tadi ini si T ya, untuk T yang berbeda itu menunjukkan keadaan yang berbeda gitu. Oke, ya ini catatan yang mungkin penting ya untuk sebagai pengalaman ya, nanti bisa bermanfaat untuk menyelesaikan atau menjelaskan berbagai macam permasalahan di dalam konteks ini ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu ya pembahasan soal-soal ini ya, semoga bermanfaat. Yang paling diharapkan adalah manfaat untuk memahami kuliah-kuliah yang sudah kita sampaikan di bagian-bagian yang lalu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.